Pada hari ayahku meninggal dunia, suamiku, Gu Xian, mengabaikan aku yang sedang mengandung anaknya. Bunuh aku. Xian, jangan perlakukan aku seperti ini. Fu Wanqing, kau seharusnya sudah mati sejak lama. Kalau bukan karena kau, akankah siang-siang meninggalkanku? Akankah dia menjadi seperti sekarang ini? Bukan seperti itu. Lu Yao, dia tewas dalam kecelakaan mobil sendiri. Kalau bukan karena kau dulu memaksaku menikahimu, dia tak akan patah hati dan mengalami kecelakaan. Akankah dia mati? Ini semua salahmu, sujud, minta maaf padanya. Sujud. Bersujud padaku. Gu Xian, pada hari pemilihan suami, aku bertanya padamu. Kau bilang kau mau menikahiku. Aku mau. Saat itu siang-siang sudah lama meninggal. Ayahku ketua kamar dagang. Aku ada pilihan? Gu Xian, apakah kau tak pernah menginginkan hal lain? Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Selamatkan bayinya. Kau tak layak melahirkan anakku. Anak. Aku? Shen Jiayan? Kenapa dia datang? Wanqing, maafkan aku. Aku datang terlambat. Tunggu saja. Akan kubalaskan dendamu. Tunggu aku menemanimu. Aku akan segera menemanimu. Shen Jiayan, apa yang akan kau lakukan? Jangan gegabah. Untuk apa kau datang? Dia mengandung anakmu. Harimau buas pun tak makan anaknya. Gu Xian, kau lebih buruk dari binatang. Fu Wanqing seharusnya sudah mati sejak lama. Saat menikmati statusnya sebagai putri kamar dagang yang memberimu kemudahan dan kehormatan, kau tak bilang dia harus mati. Saat dia suruh paman Fu, serahkan semua kerja sama bisnis. Pada keluargamu, Gu, kau pun tak bilang dia harus mati. Ini paman Fu sudah tiada. Kau sudah kuat. Kau bilang dia harus mati. Jadi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku tanya sekali lagi, pernahkah kau mencintainya? Jawab aku. Tidak. Pergi. Cepat pergi. Mari kita ke neraka bersama. Shen Jiayan? Jangan. Jangan. Shen Jiayan. Aku pasti tak akan memilih Gu Xian. Wanqing, saat ibumu pergi, dia berharap kau mendapat jodoh yang baik. Sayangnya, dia tak sempat melihatmu kembali. Pemuda-pemuda berbakat di kamar dagang kita, berasal dari keluarga mapan, dan kita kenal baik. Pilihlah salah satu. Aku terlahir kembali ke tempat pemilihan suami di kehidupan sebelumnya.
Guxian, dalam hidup ini, aku takkan mencintaimu lagi. Takkan mengulangi kesalahan dari kehidupan lampau. Kau suka Gusian, latar belakangnya, meski tak setara, tapi dia mumpuni. Keluarga Gu di masa depan, punya pengaruh besar di kota Yun. Gusian, kemarilah. Pasti memilih Guxian. Tidak, ayah, urusan pernikahan. Aku perlu pertimbangkan matang-matang. 7 hari lagi. Aku akan umumkan orang pilihanku. Baik, semuanya menurut keinginanmu. Ayah, aku mengantuk. Aku ke kamar dulu. Silakan. Fuan King, apa maksudmu mempermalukanku di depan umum? Ingin membuatku malu? Jangan lupakan pelajaran dari hidup sebelumnya. Kehidupan lampau. Guxian juga hidup kembali. Selain itu, jangan lagi kau berharap memaksa nikah dengan kekuasaan ayahmu. Di hidup ini, hanya siang-siang yang kunikahi. Dalam hidup ini, aku akan menjauhimu. Perkataan tak sesuai hati, pura-pura melepas untuk mendapat, Direktur Gu, Nona Lu, jantungku tak nyaman. tepati janji. Shen Jiayan pulang ke tanah air. Bahkan lebih awal, setahun dari sebelumnya. Shen Jiayan, kutunggu kepulanganmu. Kali ini, giliranku menjagamu. Fuan King, kenapa kamu di sini? Ternyata kamu masih belum menyerah. Kamu tahu aku akan ke lapangan tembak hari ini. Jadi langsung datang ke sini untuk menunggu. Adik Wanjing, tak kusangka. Kamu putri ketua Fu. Sudah kubilang ke Ayan, penampilanmu halus dan lembut. Bahu tak sanggup angkat, tangan tak kuat bawah. Kamu putri keluarga ternama. Tak kusangka, tebakanku tepat. Adik Wanjing, kamu juga bisa menembak. Ayan pernah mengajariku beberapa hari. Bagaimana kalau kita adu kemampuan sebentar? Tidak perlu. Ini hanya adu cepat. Kalah pun tak masalah. Kalau begitu, adu ketepatan. Giliranmu. Siang Yao Yao. Kamu tidak apa-apa? Ayan, ini salahku. Punggung tanganku tiba-tiba kena batu. Tanganku gemetar. Adik Wanjing, kamu tidak apa-apa? Menurutmu, di kehidupan sebelumnya juga begini. Berkali-kali berpura-pura lemah. Berkali-kali memanfaatkanku. Saat itu aku terlalu bodoh, terlalu cinta Guxian. Terus terjebak dalam jebakan pembuktian diri. Bahkan tipu daya rendah ini sering berhasil menjebakku. Fu Wanjing, selama aku ada di sini, Ayan takkan menyukaimu. Adik Wanjing, aku tidak mencuri kalung mutiaramu. Percayalah. Ayan, Kamu tidak apa-apa? Xian, aku tak bilang, lu siang, ambil kalung mutiaraku. Aku juga tak dorong dia. Fuan King, maksudmu dia sengaja jatuhkan diri untuk memfitnahmu, tamparan di wajahnya. Dia yang lakukan sendiri? Ya, itu dia lakukan sendiri. Fuan King, wanita jahat seperti kamu. Jangan harap aku mau memandangmu lagi. Lupakan saja niatmu itu. Xian, kamu percayalah padaku.
Siang-siang, Ayan. Aku sungguh tidak melakukannya. Fu Wanqing, kamu tak bisa sangi siang-siang pakai cara licik? Kalau siang-siang hari ini alami sesuatu, aku takkan berhenti sampai kau bayar. Tuan Gu berwibawa. Kebetulan, aku ingin bertanya pada Nona Lu. Kenapa di pistolnya? Ada peluru tajam? Ayan, aku sangat takut. Aku tak tahu. Waktu terima, sudah begini. Gu Xian, Lucha melanggar peraturan kamar dagang, memasang peluru tajam di pistol. Jika kau melindunginya, bersiaplah untuk dipecat dari kamar dagang. Fu Wanqing, apa yang sebenarnya terjadi dengan peluru tajam itu? Apa kau yang merancang jebakan untuk Caca, sengaja menyulitkannya? Siapa yang menyulitkan siapa? Hati masing-masing yang tahu. Fu Wanqing, jika siang-siang yang ganti peluru tajam, aku akan hadap kamar dagang untuk dihukum. Nona besar, lukamu jangan terkena air beberapa hari ini. Baik. Masih bisa merasakan sakit? Sungguh baik. Nona besar, apa katamu? Tak apa. Nona Fu. Ketua tahu Direktur Gu melukaimu, sangat murka. Menghukumnya di ruang hukuman. Direktur Gu dicambuk, sekarang pingsan karena kesakitan. Apa hubungannya denganku? Perkara kecil seperti ini, kedepannya tak perlu khusus beritahu aku. King Yin, ambil dari kamar dagang. Proyek infrastruktur dengan negara D, bawa ke sini untuk kuperiksa. Baik, Nona besar. Fu Wanqing hilang sudah beberapa hari. Ini ulahmu. Kenapa selalu menyusahkan dia? Kamu sudah membunuhnya. Mau bunuh lagi? Lepaskan aku. Semua luka ini karena kamu. Belum cukup? Aku benar-benar tidak mengerti. Siang-siang itu sangat polos. Kenapa kamu harus menyusahkannya? Apa yang dihalangi darimu? Lukamu, bukan urusanku. Baik. Asalkan kamu mau berjanji melepaskannya. Aku bersedia menikahimu. Ayan, Yau-yau, Ayan. Ini semua salahku. Aku yang mencelakakanmu. Awalnya mau minta mereka obati lukamu. Kata mereka, semua obat luka dipakai untuk adik Wanqing. Mereka tidak izinkan aku pakai mobil. Aku terpaksa jalan kaki, beli obat sendiri. Aku tak tahu soal senjata itu. Waktu terima sudah begitu. tidak apa-apa Siangca. Bukan salahmu. Salah dia yang memaksa. Salah dia yang agresif. Matamu melihat ketidakadilan. Tapi tak bisa lihat kebenaran. Obat kamar dagang bertonton. Semua untuk tanganku ini? Kamu tak perlu bicara berbelit. Kamu putri kamar dagang. Satu perintahmu, siapa berani kasih dia obat? Lagi pula, aku sudah setuju menikahimu. Kalau kamu ganggu dia lagi, aku tak akan segan terhadapmu. Ayan, adik Wanqing, dia pasti bukan sengaja menargetkanku. Jangan salahkan dia. Obati dulu lukamu. Bahkan jika akhirnya aku menikahimu, tetap tak mungkin. Memandangmu sekalipun. Hatiku cuma ada Yaocha. Pergi. Gu Xian, seumur hidup ini, aku cuma ingin hidup dengan tenang. Ayan, kamu hebat sekali. Fu Wanqing, jangan kamu keterlaluan. Aku sudah setuju untuk menikahimu. Lebih baik kamu jangan datang lagi. Jangan menyusahkan siang-siang keluarga kami. Kapan ku suruh kau nikahiku? Jangan berhayal. Aku mau latihan. Tolong kamu pergi. Latihan? Kamu gadis kecil latihan buat apa? Jangan-jangan kamu mengincar posisi wakil ketua? Fu Wanqing, jangan-jangan kamu ingin masuk ke kamar dagang? Tidak boleh. Dengan kemampuanku, posisi wakil ketua pasti milikku. Aku tidak perlu. Kamu membantuku membersihkan rintangan.
Direktur Gu, kamu pikir terlalu jauh. Aku bukan untuk bersihkan rintangan. Aku datang bersaing adil denganmu. Kenapa kamu di kamarku? Bagaimana kamu masuk? Pintu tidak dikunci jadi aku masuk. Giok sebaik ini. Kenapa tidak bisa diberikan? Ditekan di dalam kotak, sangat disayangkan. Giok sebaik ini? Aku tentu harus menyimpannya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Giok ini adalah 3.000 anak tangga di luar kuil, satu langkah satu sujud, untuk memohon bagi Gusian. Bodhisattva, Gusian, ini untukmu, Giok yang dimohon. 3.000 anak tangga, satu langkah satu sujud. Aku di sini setiap hari berdoa untukmu. Berharap kamu aman dan lancar. Masuk ke kamarku tanpa izin? Tanpa izin? Lu Yao, kamu sungguh menganggap aku mudah diintimidasi? Fu Wanqing. Kamu masih belum mengerti? Kamu takkan pernah bisa menyaingiku. Sudah lama kamu mengejar Gusian, tapi aku cukup melambaikan jari dengan lembut dan dia langsung datang dengan cepat. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Aku sarankan kamu. Memangnya kukira aku tidak waspada? Fu Wanqing, apa yang kamu rencanakan lagi? Yao Yao, kenapa kamu datang? Ayan, aku hanya ingin minta maaf pada adik Wanqing. Tak kusangka adik Wanqing bisa jatuh. Fu Wanqing, kamu sengaja menjatuhkan diri. Hanya untuk memfitnah Xiangcha. Ya, aku jatuh sendiri. Luka akibat peluru tajam. Terjatuh di kamarku, lalu menyalahkan orang lain. Buru-buru datang ke sini. Diberitahu orang ya. Berhenti berakting sendiri. Jadi, aku beritahu Xiangcha dulu, lalu siang-siang, baru kamu. Ayan, aku hanya datang ke adik Wanqing untuk meminta maaf. Fu Wanqing, aku tak punya waktu untuk permainanmu. Bersikap baik. Jangan terus mencoba menyudutkan Yao Yao. Gu Xian, jangan meremehkanku. Jika aku ingin menyerangmu, perlukah cara kikuk seperti ini? Tak ada waktu untuk permainan kalian. Jangan cari masalah lagi. Jauhi aku mulai sekarang. Untuk menarik perhatianku, kamu benar-benar bisa mengucapkan apa saja. Terakhir kukatakan, segera pergi dari kamarku. Adik Wanqing, jangan marah. Maaf ya, saudari Wanqing. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu benar-benar keterlaluan. Fu Wanqing, bukankah ini hanya gelang rusak? Mengapa kamu membentak siang-siang? Bisa saja aku gantikan untuk... Peninggalan ibuku, ditinggalkan untukku. Dengan apa kau ganti? Bisa kau kembalikan dia? Pergi. Ibu, aku sangat tidak berguna. Ini dia, Nona Fu. Sendirian di sini ngapain? Nona Fu sangat berwibawa ya, mengandalkan kekuasaannya, berkali-kali mengganggu Nona Luxiang. Sudah waktunya. Nona Fu merasakan kesulitan dan belajar. Perkumpulan dagang ini bukan milikmu sendiri. Bersikap baiklah. Kami bertiga masih bisa lembut. Mengerti? Direktur Gu tak peduli.
Lebih baik, biarkan kami bersenang-senang. Dengan perbuatanmu ini, tak takut ku balas? Fu Wanking, kalau mau semua orang tahu, kau bisa dinikmati siapa saja. Silakan coba. Tolong. Keterlaluan. Tolong. Lepaskan aku. Biar dia tahu, akibat melawan kami. Buat kami senang. Apa yang kalian lakukan? Fu Wanqing. Yao Yao, jangan lihat kotor. Dia, Ini Fu Wanqing. Kami hanya lewat di sini. Dia pelakunya. Ingin melakukan hal semacam itu. Untuk membalas Pak Gu. Ayo pergi. Cepat pergi. Fu Wanqing. Tak kusangka kau balas dendam pakai cara hina begini. Benar-benar muak. Adik Wan King, mengapa kau melakukan hal seperti ini? Jika kau sungguh mencintai Ayan, aku bisa mengundurkan diri. Bagaimanapun, aku hanya berharap Ayan bisa bahagia. Yao Yao, tanpamu mana mungkin aku bahagia. Tapi Ayan, kau harus nikahi adik Wan Jing. Aku tak mungkin menikahinya. Apapun pengorbanannya, aku akan melawan sampai akhir. Lebih baik kau ingat itu. Aneh sekali. Shen Jiayan. Sudah kembali. Keluarga Tuan Gu itu juga sangat kaya. Hari ini, aku akan umumkan calon suami pilihanku. Menurut kalian, siapa yang dia pilih? Tak perlu tanya, pasti Guxian. Siapa tak tahu dia cinta Guxian? Sangat mendalam, hanya dia yang dinikahinya. Sayangnya, Pak Gu cuma sayang Nona Luxiang. Yang akan kupilih adalah orang yang mati untukku di kehidupan lalu. Di kehidupan ini, aku harus melindunginya dengan baik. Shen Jiayan. Shen Jiayan. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Bisa meminangmu. Kebahagiaan terbesar hidupku. Shen Jiayan, bukan Guxian, entahlah. Fu Wanqing ternyata memilih Shen Jiayan. Bukankah dia hanya mencintai Guxian? Pasti sengaja memilih orang lain untuk membuat Guxian kesal. Lucu sekali. Jangan-jangan dia pikir, dengan begini Tuan Gu akan mencintainya. Apa yang lucu dari ini? Kalau aku Fu Wanqing, aku juga pilih Shen Jiayan. Keluarga Shen ini lebih hebat dari keluarga Gu. Lagi pula, sisi Shen Jiayan, belum ada orang semanis Luxiang. Selain itu, saya akan secara resmi bergabung dengan Kamar Dagang dan bersama kalian semua. Bersaing secara adil untuk posisi Wakil Ketua Kamar Dagang. Nonsen. Kau ini perempuan, tidak fokus menikah. Ikut campur urusan kamar dagang buat apa? Posisi wakil ketua, bisa sembarangan kau duduki? Zhao Qingfu, kau lupa. Proyek kerjasama kamar dagang kita dengan negara D. Semua ditangani Wan King. Kamar dagang kita selalu bicara soal kemampuan. Siapa bilang perempuan tak boleh bersaing untuk jabatan kamar dagang? Kinerja Wan Qing di kamar dagang kita sudah disaksikan semua orang. Hanya saja sebelumnya, dia menghabiskan waktu untuk urusan asmara. Lao Zhao, jangan lupa
Dulu proyek infrastruktur negara D tak bisa kau tangani. Baru diserahkan ke Wan Qing. Sebagai tunangan Wan Qing, aku dukung semua keputusannya. Bisnis bagaikan medan perang. Di medan perang, peluru tak membedakan gender. Aku percaya Wang Qing mampu pimpin kamar dagang maju. Aku dan keluarga Sen akan selalu berdiri di belakangnya. Baik. Ucapan bagus, sangat bagus. 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 Benar. Ayo kita pergi. Mari pergi. Shen Jiayan, kau juga terlahir kembali? Ya. Aku terlahir kembali. Kamu dibawa ke kamar dagang tahun sebelumnya. Bagus. Shen Jiayan, di kehidupan ini, aku ingin kamu hidup dengan baik. Di kehidupan sebelumnya, aku melihatmu mengejar Gusian. Dilihatnya kau luka parah. Melihatmu mati di tangannya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa setelah kamu meninggal, dengan cara yang paling bodoh, membalas dendam untukmu. Di kehidupan ini, aku pulang lebih awal hanya untuk melindungimu. Shen Jiayan, jangan. Di kehidupan ini, gantian aku yang melindungimu. Aku menyukaimu. Bukan simpati, bukan belas kasihan. Sudah sejak masa muda, perasaan suka yang tersembunyi di hati. Melihatmu untuk Gusian saat menangis. Aku lebih sedih daripada siapapun. Hari ini, aku melihatmu di atas panggung saat bersinar terang. Aku lebih bangga daripada siapapun. Shen Jiayan, kita sudah sepakat. Di kehidupan ini, kita berjalan bersama. Ayan, apakah kamu sedang sedih? Tidak. Tidak, tapi kamu tenang saja. Fu Wan Qing, dia akan segera datang memohon agar aku menikahinya. Ketika saat itu tiba, aku akan bernegosiasi dengannya. Yao Yao, di dalam hatiku, hanya kamu satu-satunya. Xian, aku salah. Aku sangat menyukaimu. Mulai sekarang, akan baik pada Lu Xiang. Tak lagi bersamanya, berhenti bersaing, dan cemburu. Menikahlah denganku, boleh? Salah. Ganggu siang-siang? Tidak, aku akan bersamanya. Kita rukun. Pintar. Aku ingin kamu berbuat baik padanya seperti aku. Aku pasti lakukan. Aku akan bergaul baik dengannya. Direktur Gu, Apa yang kukatakan tadi? Dia begitu tidak sabar. Dia datang memohon padaku. bukan direktur. Bilang dia, aku sibuk. Aku fokus, temani siang-siang. Jangan ganggu aku. Ayan, bagaimana kalau kamu pergi lihat saja? Lihat apa? Akal-akalannya ini. Aku sudah tahu. Memilih Shen Jiayan di depan umum. Semata-mata untuk mendapatkan perhatianku.
konyol di dalam hatiku. Dia bahkan tak sebanding satu kukumu, tak ada bandingannya. Ayan, kamu sangat baik. Direktur Gu, Nona Fu, menyuruhku memberikan ini padamu. Dia bilang kamu akan paham setelah melihatnya. Apa triknya lagi? Dia kira dengan memberi hadiah, aku akan menikahinya? Guxian, antara kita dari awal sudah salah. Pecahan giok ini bukti. Pemisahan total kita selamanya. Kau lindungi orangmu, aku jalani jalanku sendiri. Tak ada hubungan lagi. Xian, ini untukmu. Aku sengaja pergi ke kuil Hanyan untuk memohonkan ini demi kamu. Setiap langkahku berlutut, tak sekalipun aku bermalas-malasan. Berlebihan. Xian, tahukah kamu? Aku sangat menyukaimu. Memutus hubungan? Berdasarkan apa dia berani? Ayan, adik Wan King, kau bicara apa saja tadi? Main-main dengan taktik pura-pura menolak ini, mengira aku akan membujuknya? Tak mungkin. Tapi, Tuan Gu, Nona Fu memilih Shen Jiayan sebagai tunangannya. Dia cuma memilih seseorang untuk membuatku kesal. Beritahu dia, hentikan semua tindakan tak berguna ini. Asalkan dia setuju untuk tak mengganggu siang-siangku lagi, aku bisa dengan berat hati menikahinya. Ayan, mau kemana? Apa kau mau menemui adik Wan King? Aku mencarinya, dia tak pantas. Kalau begitu, aku temani kau latihan di lapangan tembak. Sudahlah, aku agak mengantuk. Aku pulang tidur dulu. Guxian, jangan bilang padaku kau jatuh cinta pada Fu Wanqing. Kau hanya milikku. Fu Wanqing. Bagus. Seumur hidup ini, kamu tahu cara membuatku kesal. Semuanya, semangat, bersih lebih cermat. Baik khusus. Apa yang kalian lakukan? Tuan Gu, tak tahu, perkumpulan dagang kita, segera ada acara bahagia. Acara bahagia apa? Putri perkumpulan dagang kita, Fu Wanqing dan Tuan Shen, akan menikah. Apa katamu? Tuan Gu, kau pergi lebih awal, jadi tak lihat. Putri kami. Setelah pilih Tuan Shen sangat senang. Tuan Shen memeluk putri kami tak mau lepas. Bahkan bilang hidupnya nanti akan dipersembahkan untuk putri kami. Putri kami pilih Tuan Shen jadi suami. Banyak yang iri. Benar-benar. Putri kami dan Tuan Shen sungguh cocok, pria berbakat wanita cantik, jodoh yang ditakdirkan. Tepat. Fu Wanqing di mana? Putri mungkin pergi ke lapangan tembak. Karena tak kau hargai putri kami. Saksikan putri kami dan menantu pamer kemesraan. Biarkan itu menyakitimu, penipu. Masih mau aku? Kau mau aku tertarik padamu? Kok bisa kamu? Memangnya kenapa, Fu Wanqing? Sudah puas kau membuat masalah? Ribut. Guxian, apa kau salah paham? Salah paham. Kau pilih orang lain saat pemilihan suami. Sengaja hancurkan giok jade. Suruh orang antar padaku. Bukannya semua ini agar aku menaruh perhatian padamu? Di kehidupan lalu, tak dapat ketulusanku. Di hidup ini cari cara lain. Licik sekali caramu. Guxian, di hidup ini, aku dari awal hingga akhir hanya ingin menjauh darimu. Sudah kukatakan sebelumnya. Berhenti menyusahkan siang-siang. Aku setuju nikahimu. Guxian, hidup sebelumnya berakhir tragis. Itu salahku sendiri, akibat perbuatanku. Di hidup ini, aku hanya ingin menjauh darimu. Minggir. Fu Wanqing. Kukakui di hidup ini kau memang lebih baik dari sebelumnya. Ulang tahun siang-siang. Sewa
Balai Yuelai dari kamar dagang. Rayakan ulang tahunnya. Aku setuju nikahimu. Otakmu bermasalah? Coba periksa ke dokter. Fu Wanqing, kau selenggarakan pesta ulang tahun Zhaxiang dengan sempurna. Anggap saja sebagai ganti rugi kita untuknya. Sudah kuduga kau berbohong. King, sudah selesai berlatih? Tidak latihan lagi. Ada orang aneh di lapangan tembak. Ada orang aneh di lapangan tembak. Jiayan, di hidup ini, kita menjauhlah darinya. King, kau benar. Di hidup ini, kita harus menjauh dari orang dan masalah buruk. Fu Wanqing, sukseskan pesta ulang tahun ini. Kalau tidak, siapapun yang kau cari buatku kesal tak akan berguna. King, lusa ada waktu? Hari ini ayah ulang tahun ke-60. Keluargaku ingin mengundang ayahmu dan beberapa paman dari kamar dagang untuk berkumpul di Aula Yuelai. Ibuku bilang, ada hadiah untukmu. Aku? Tenang saja. Selama aku menyukaimu, orang tuaku pasti juga menyukaimu. Apalagi, kau begitu luar biasa. Apa alasan mereka untuk tidak menyukaimu? King, bisa menikahimu di hidup ini. Sungguh keberuntungan bagiku. Terlalu mewah. Ayan, cuma lihat-lihat. Tak kusangka Wanqing adik mengadakan pesta ulang tahun untuk... Adegan ini bagus. Kak Gu, Fu Wanqing pantas dijuluki penggemar nomor satumu. Dia cukup tahu diri. Dia sangat mencintaiku, sudah kuduga dia akan menurut saja. Mengadakan pesta ulang tahun untukmu? Tapi Ayan, kenapa di sini? Tak ada tulisan selamat ulang tahun. Adik Wanqing tak suka aku. Jadi, sengaja tidak memberi ucapan untukku? Tidak apa-apa. Sebentar lagi Fu Wanqing akan tiba, aku suruh dia ucapkan selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih, Ayan. Dia ingin menikahiku. Mengadakan pesta ulang tahun untukmu, itu sudah seharusnya. Yao, perhiasan ini semuanya disiapkan untukmu. Tuan Gu baik padamu ya. Ya ampun, ini juga terlalu banyak. Ayan, apakah semuanya ini untukku? Betul. Semuanya. Aku menyuruhnya menyiapkannya untukmu. Tuan Gu benar-benar sangat mencintaimu. Kamu juga sangat beruntung. Xiaotong, Fei, jika suka, ambil sesukamu. Benarkah? Kamu begitu baik kepada kami. Kalau begitu, kami tidak akan sungkan. Yang ini cantik tidak? Kak Gu, aku iri padamu. Ada Fu Wanqing yang selalu nurutin kamu. Dan patuh banget. Juga ada Nona Lu, pendengar yang baik, selalu ada di sisimu. Kamu sangat beruntung punya dua wanita. Aku jemput ayah ibu dulu, King. Nanti aku akan menemuimu. Baik. Ayan, lihat. Gelang ini cantik tidak? Cantik. Pak Gu, Nona Fu ikhlas. Perhiasan ini banyak edisi terbatas. Satu item ratusan ribu. Aku menikahinya. Memang sudah bersalah pada siang-siang. Semua ini adalah kewajibannya. Benar. Bisa bantu kakak. Adakan pesta ulang tahun Nona Lu. Kehormatan bagi Fu Wanqing. Ayan, yang ditutupi kain merah ini masih? Jangan-jangan ada kejutan ulang tahun untukku? Memang dia mencintaiku sepenuh jiwa. Ayan, adik Wanqing, apakah tidak mau mengadakan pesta ulang tahun untukku? Perhiasan-perhiasan ini apakah juga bukan untukku? Semua hadiah ini kuberikan padamu. Semua untukmu. Tapi, Ayan, ini acara tunangan dipersiapkan Wanqing untukmu. Dia yakin kau akan menikahinya. Jadi, dia tak akan buat pesta ulang tahun untukku. Siapa bilang aku nikah dia? Dia kira dengan memaksakan kehendak, aku akan menyerah.
Kalau hari ini dia tak selenggarakan pesta ulang tahunmu dengan baik, aku tak akan menikahinya. Tapi, Ayan, sebentar lagi kau akan bertunangan dengan adik Wan King. Kalian bertunangan. Acaranya megah. Ayahnya ketua kamar dagang. Satu langkah kakinya, sekali injak, seluruh kota Yun gemetar. Kau tak berani tolak. Aku takut? Konyol. Apa ada yang tidak berani kulakukan? Siapa saja, hancurkan semuanya. Kakak Gu luar biasa. Pak Gu, benar-benar dihancurkan? Hancurkan. Kalian ngapain? Apa yang kalian lakukan? Fu Wanqing, kamu benar-benar licik. Hatiku hanya untuk siang-siang, tapi pesta ulang tahunnya diadakan begini. Semua demi mempermalukan Cha Xiang. Fu Wanqing, kalau mau Kak Gu nikah kamu, selenggarakan untuk Nona Lu, pesta ulang tahun yang layak. Benar. Pencinta setia harus punya kesadaran pencinta setia. Jiayan bilang, ayahnya ulang tahun, tapi malah siapin pesta pertunangan kita. Orang yang perhatian, sungguh berbeda. Syukur, Tuhan kasih aku dan Jiayan kesempatan kedua. Aku mau kamu sekarang juga ucapkan selamat ulang tahun padanya. Sudah kukatakan? Pikiranmu tidak jelas? Periksalah ke dokter. Hancurkan. Hentikan. Hancurkan. Lagi apa? Lepaskan. Barang berharga begini, rusak. Kamu ganti. Ganti. Guxian, kamu keterlaluan. Kenapa? Gagal menikahiku sesuai harapan, jadi marah dan malu karena kue ini pun bukan untuk Cha Xiang. Hancurkan sekalian saja. Tuan, Anda tak boleh begini. Urusanku kapan? Perlu komentar kalian? Adik Wan Qing. Jangan salahkan Ayan. Ayan hanya ingin lebih membalas kebaikanku. Ngomong-ngomong, Ayan bilang, gelang ini cocok. Kupakai. Celaka. Nyonya sengaja siapkan gelang bernilai 100 juta. Ayan, wajahku sakit sekali. Berani-beraninya kau pukul siang-siang. Hidupmu sudah tamat. Tuanku takkan membiarkanmu lolos. Panggil orang, tahan dia, akan kupatahkan tangannya. Lepaskan aku. Yau, tangan mana yang dia gunakan memukulmu? Tangan kanan. Ayan, lembut sedikit aja adik Wan Qing. Sudah cukup. Wajahku tak apa-apa. Nyeri beberapa hari akan hilang. Sakit sekali. Ini hutangmu pada Yao. Jiayan, King, kau baik-baik saja? Direktur Gu, Kau lagi. Dia mengandung anakmu. Harimau buas pun tak makan anaknya. Guxian, kau lebih kejam dari binatang. Fu Wanqing memang pantas mati. Nikmati fasilitas. Putri kamar dagang ini. Dan kehormatannya, tak kau katakan dia pantas mati. Saat dia minta Paman Fu, serahkan kerja sama bisnis ke keluarga Gum. Pun kau tak bilang dia pantas mati. Kini Paman Fu telah tiada. Kau merasa kuat. Lalu kau bilang dia pantas mati? Benar, memang aku lagi. Cadangan abadi. Fu Wanqing, ikuti aku sekarang. Aku maafkan masa lalu. Atau aku benar-benar marah. King. Kau pikir pantas merebut wanita dariku? Lalu kami? Bagaimana dengan kami? Kami cukup memenuhi syarat? Di depanku, merebut menantuku? Sudah minta pendapatku. Keluarga Sen, orang lain takut. Tapi aku, Guxian, tidak takut. Benar, kakak Gu pasti tidak gentar. Hah, kau bilang tidak takut, Guxian? Bagaimana jika ditambah aku, Zhang Guang?
Direktur Gu, dia penguasa semua asosiasi dagang Zhangguang. Bulan lalu, keluarga Luo, terkaya di Haicheng, mengusiknya semalam bangkrut. Konon, dia adalah anak angkat keluarga Shen. Dialah Zhangguang yang legendaris. Muda dan sukses. Tampan juga. Anda bisa dekat. Halo, Direktur Zhang. Aku Luxiang. Minggir kau. Kamu siapa? Berlagak akrab. Kamu? Direktur Zhang, meskipun Anda muda berbakat, tak boleh sembarangan memukul orang. Aku pukul kau. Mau apa? Direktur Zhang, tolong beri saya sedikit muka. Muka saja tak punya. Minta muka. Direktur Zhang, mari kita bicara baik-baik. Saat kau hancurkan barang-barangku, kau bicara baik-baik. Jangan semakin menjadi-jadi. Aku akan semakin menjadi. Pengawal. Hitung kerusakan barang. Suruh mereka ganti rugi. Direktur Zhang, total kerugian barang 13 juta. Direktur Zhang, Ayo, bicaralah di sini. kami tidak tahu barang-barang ini. Persiapan Anda. Kami akan ganti sesuai harga. Tapi ini ada sebabnya. Semua gara-gara Fu Wanqing, perempuan ini. Dia sengaja membujuk kami menghancurkan barang. Benarkah? Ayan, kamu, cepat katakan sesuatu. Ya, ini semua gara-gara Fu Wanqing. Dia paksa aku nikah dia. Karena itulah aku menghancurkannya. Siapa yang memanggil polisi? Bapak polisi, keluarga kami, adakan pesta tunangan adik laki-lakiku. Perhiasan pesanan kami rusak. Dan perabot keramik, semuanya dirusak. Silakan ikut kami. Bapak polisi, kami ingin selesaikan ini dengan negosiasi ganti rugi. Aku tolak penyelesaian pribadi. Ganti rugi sesuai aturan. Bawa mereka. Tunggu. Nona Fu, dulu kau pernah membantuku. Jika Nona Fu mau bela mereka, aku bisa pertimbangkan untuk beri kelonggaran. Lepaskan. Fu Wanqing, tujuanmu tercapai. Aku bersedia menikahimu. Adik Wanqing, cepat, suruh mereka lepaskan Ayan. Merusak pesta pertunanganku? Lalu mau mematahkan tanganku? Harusnya aku yang minta kalian dibela? Direktur Zhang, aku tidak kenal mereka. Jangan pertimbangkan aku. Fu Wanqing, Gu Xian, di kehidupan lalu, buta cinta, hati tertutup lemak babi. Mencintaimu tak bisa lepas, sampai kau tikam aku mati. Nyawa itu kubodoh sendiri. Aku berutang padamu. Aku tak berutang padamu. Pergi. Adik Wanqing? Adik Wanqing, lepaskan aku. Adik Wanqing, pergi. Adik Wanqing. Ayan, bagaimana ini? Zhangguang suruh kita kumpulkan uang dalam 3 hari. Dari mana kita punya uang ganti rugi? tidak apa-apa. Cuma lebih dari 10 juta, aku masih bisa menggantinya. Ayah, Paman Gu, Sudah kubilang sejak dulu, keluarga Gu kami hanya mengakui Fu Wanqing sebagai menantu. Kenapa kau masih bersamanya? Keluarga kami tak anggap kau putra. ayah. Siang-siang itu polos dan baik hati. Jauh lebih baik dari Fu Wanqing. Berkali-kali lipat lebih baik. Kartu bankmu sudah dibekuk. Ayah, Pertimbangkan baik-baik. Ayen, Aula, adik Wanqing, dia dan Paman Gu bicara apa? Fu Wanqing ini benar-benar licik. Untuk menikahiku pakai segala cara. Dengan begini hanya akan membuatku semakin membencinya. Sudahlah, pulang ke kamar dagang dulu. Hati-hati di jalan. Direktur Gu, Anda tak bisa masuk. Direktur Gu, Anda sudah dikeluarkan dari kamar dagang. Kedepannya tidak boleh masuk keluar. Kompleks kamar dagang. Dikeluarkan. Dikeluarkan dari kamar dagang, lewat kamar dagang. Semua manajer rapat disetujui bulat. Kamar dagang ini bukan milik Fu Wanqing seorang, punya satu orang. Berdasarkan apa dia bisa mengeluarkan orang seenaknya? Karena aku ketuanya, karena aku punya hak veto. Mengganggu putriku Fu Changsheng. Masih mau nikmati sumber daya kamar dagang? Tak tahu malu? Keluargaku mau masuk kamar dagang lagi, kecuali ganti pewaris. Paman Fu, antara aku dan Wanqing hanya kesalahpahaman. Salah paham, Gu Xian. Kau ganggu Wanqing bukan baru-baru ini.
Dulu gadis itu keras kepala, hanya ingin menikahimu. Aku pura-pura tidak tahu. Dia sadar, menjauh darimu. Masih mau ganggu dia, anggap aku sudah mati. Paman Fu, di mana Wan King? Aku ada yang mau dibicarakan dengannya. Wan King pergi kencan dengan Jiayan. Kau tidak perlu repot-repot. Daripada mencari Wan Qing, lebih baik pikirkan baik-baik cara mengganti uang Direktur Zhang. Kamu benar-benar cerdik. Lewat asosiasi dagang dari ayahku. Kira begini, bisa memaksaku menyerah? Ayan, jadi apa rencanamu? Dia ingin beri tekanan dari berbagai pihak untuk paksaku menikahinya. Aku sengaja tak akan menuruti keinginannya. Yao, tenang saja. Hatiku hanya mencintaimu. Sekarang aku akan temui temanku untuk kumpulkan uang. Akan kukembalikan ke Pak Zhang. Yao, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa. Selama bisa bersamamu, apapun rela aku lakukan. Yao, Aku pergi dulu. Besok ku jemput kamu. Baik. Sudah reservasi foto pernikahan minggu depan. Kalau sibuk, aku bantu urus. Tenang saja. Sekarang aku sangat menikmati pekerjaan. Setelah kita menikah, aku akan pindah ke asosiasi dagang. Bisa menemanimu. Bagus. Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Dadah. 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 dia menciummu. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Wan King, aku sudah setuju menikahimu. Sampai kapan kau akan terus seperti ini? Kau pikir kau pantas? Dia dipecat dari asosiasi dagang. Jangan pernah izinkan masuk. Baik. Wan King, kau lebih menyebalkan daripada sebelumnya. Kak Xiao, aku lagi agak kesulitan. Aku mau pinjam dana darimu untuk perputaran modal. Aku jujur padamu. Uang ada padaku, tapi ayahmu sudah peringatkan. Siapa yang berani pinjamkan uang padamu, berarti melawan keluargaku. Kita boleh bersenang-senang, tapi jangan bawa grup perusahaan sendiri untuk main-main. Aku tutup dulu. Halo? Halo? Kak Gu? Lari dari apa? Kak Gu, mereka semua tahu hubungan kita berdua sangat dekat. Begitu dengar aku mau pinjam uang, langsung tahu ini untukmu. Mereka semua menolak. Dasar kau, Fu Wan King. Awalnya aku mau menikahimu, tapi sekarang lebih baik aku nikahi hewan daripada menikahimu. Direktur Gu, sudah aku selidiki, rumah uang Hao Yuan bersedia meminjamkan uang pada kita, hanya saja bunganya lebih tinggi dari biasanya. Berapa kenaikannya? Bunga bulanan 3%. Ini bukan perampokan, ini keterlaluan. Atur pertemuan dengan mereka. Bunga dan cara pembayaran. Sudah jelas, kan? Sudah jelas. Direktur Yuan, cek kontraknya. Jika tidak ada masalah, bisa ditandatangani. Baik. Pak Tua Yuan. Pak Yuan. Wan Qing datang. Silakan duduk. Kamu benar-benar sulit dihilangkan. Pak, saya sengaja datang ke sini untuk antarkan perjanjian. Saya tahu Bapak suka teh. Saya sengaja cari untuk Bapak dan bawa teh Junsan Yinzhen. Bagus. Kalau begitu, saya tidak sungkan. Bapak juga jangan sungkan. Makan dulu di sini. Baik, silakan sibuk dulu. Saya bantu siram bunga. Tanaman anggrek saya
hampir mati. Untung kamu selamatkan. Kali ini, tolong periksa tanaman lainnya. Baik. Ayan, adik Wancing, memang sangat handal. Paham tentang teh, juga jago menanam bunga. Dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya mempelajari cara untuk menjilat. Sekadar menyenangkan orang lain saja. Kalian di depan saya, menyindir saya. Pak Yuan, mulut saya tidak karuan, tidak bisa berbicara dengan baik. Saya pantas ditampar. Pak Yuan, kontrak sudah saya baca. Tidak ada masalah. Maaf, dana hari ini tidak bisa dicairkan. Direktur Yuan, apa maksud perkataan Anda? Masalah antara Pak Gu dan Nona Fu. Sudah dengar sedikit. Saya anggap selera Pak Gu unik. Setiap orang punya kesukaannya masing-masing. Ada yang menyukai kemewahan bunga peoni. Ada yang menyukai keharuman bunga anggrek. Ada yang menyukai ketangguhan bunga plum. Tapi saya tidak pernah melihat ada orang yang menyukai bunga teratai putih. Bunga teratai putih memang cantik. Pak Yuan, saya rasa Anda salah paham. Siang-siang itu baik hati, hanya karena keluarganya miskin. Jadi dia cemburu pada Fu Wanqing yang punya banyak keahlian. Saya belum rabun atau pikun. Pak Yuan, Fu Wanqing pilih Shen Jiayan sebagai tunangannya. Saya juga punya orang yang saya suka. Lagi pula, semua ini urusan pribadi kami. Menurut saya urusan seperti ini dengan pinjaman kami. Tidak ada hubungan langsung, kan? Bagaimana bisa tak ada hubungan? Selain teratai putih di sekitarmu. Bodoh. Kalau saya berikan pinjaman ini, mungkin modalnya sulit kembali. Sudahlah, anggap saja kamu datang sia-sia. Antar tamu keluar. Pak Gu, pulang. Pak Yuan? Pak Tua Yuan, saya hormati Anda. Tapi ucapan Anda menyakitkan. Masa? Asal keluarga rendah. Saya tak punya hak asasi manusia. Saya tak punya hak asasi manusia. Cemburu sama adik Wancing. Nggak boleh. Kamu cemburu atau menghasut, kita berdua tahu jawabannya. Kalau ada ucapan saya tak enak didengar dan menyakiti Anda kesal atau benci pada saya, silakan saja. Pinjaman hari ini tak bisa diberikan. Silakan pulang. Fu Wanqing? Fu Wanqing, kamu selalu merusak rencana. Takkan ku biar kau hidup tenang. Fu Wanqing, kamu masih sempat menyiram bunga di sini? Pergi? Fu Wanqing, apa mempermainkanku itu menyenangkan? Kira-kira dengan tekanan dari berbagai pihak, aku akan menikahimu? Gu Xian, jangan menganggap dirimu terlalu penting. Sudah kukatakan, seumur hidupku, aku hanya mencintai Jiayan. Kedatanganku kali ini adalah untuk meminjam dana guna persiapan proyek Nancheng. Lagi pula, aku dan Tuan Yuan sudah bukan pertama kali bekerja sama. Fu Wanqing, sikapmu seperti ini sungguh memualkan. Ayan, adik Wancing, mungkin terlalu mencintaimu. Jadi, sengaja menjerumuskanmu. Kau harus menikahinya. Fu Wanqing, semakin kau begini, semakin tak mungkin aku menikahimu. Kuberikan ini agar kau sadar. Wanqing, kau gila. Adik Wancing, meski bohongmu terbongkar, jangan marah karena malu. Fu Wanqing, berani ganggu Ya Ocha, hentikan. Tuan Yuan, ini urusanku dengan Fu Wanqing, tolong jangan campur tangan. Silakan jangan ikut campur. Hei, kalian, buang. Orang-orang tidak waras ini. Luar sekarang. Nona Wanqing, selera lamamu. Sungguh payah. Itu urusan masa lalu yang jauh. Kini, hanya mencintai Jiayanku. Jiayan memang luar biasa. Bertutur kata elegan, santun dan berwibawa. Selera pun baik. Iya, kan? Jiayan kami memang yang terbaik. Keluar. Fu Wanqing, kau benar-benar cinta pada Shen Jiayan? Gu Xian,
Kau tak berguna. Dikerjai perempuan sampai terjepit. Tampaknya, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Fu Wan King, kamu jelas tidak bisa hidup tanpaku. Kapan kamu mulai berubah hati? Yao Yao, dia datang ke sini untuk apa? Bagaimana? Siang-siang pinjam uang dari kakaknya. Pinjam uang buat apa? Harus ke hutan. Jangan-jangan uang haram? Aku tak boleh. Biarkan Caca langgar hukum demi aku. Yao Yao, malam ini Pak Ma di Hotel Yuelai mengadakan pesta. Dia suka tipe sepertimu, gaya sederhana dan anggun. Tapi, Pak Go gimana? Rencanamu apa? Siang-siang ternyata, demi bantu kumpulin uang, datang ke orang lain untuk serahkan diri. Sekarang dia sudah tidak berguna. Ayah blokir kartu banknya. Asosiasi dagang juga mengeluarkannya. Keluarga gue akan ganti penerus. Dia sudah tak berguna sama sekali. Aku tak mungkin lagi-lagi habiskan waktu padanya. Buang-buang waktu lagi. Lulu. Malam ini, kamu taruh ini ke dalam gelas Pak Ma. Menurutmu, kalau aku memakai kipau untuk menghadiri pesta, apakah Pak Ma akan terkesima? Yao Siang, kamu secantik ini tentu akan membuat Pak Ma terkesima. Tenang saja, malam ini aku pasti akan mengatur kalian berdua untuk melewatkan malam bersama. Setelah berhasil, aku pasti akan membalas budimu dengan besar. Kita ini saudari. Fu Wan King. Ayan, dalam hidupku, hanya kamu yang akan kunikahi. Ayan, aku menyukaimu. Yao Yao, aku juga menyukaimu. Mari kita menikah. Tapi, Ayan, aku belum pantas untukmu. Tunggu aku selesai studi, lalu kita nikah. Bisakah? Baik, Dia sudah tidak berguna. Ayahnya menghentikan kartu banknya. Asosiasi bisnis juga mengeluarkannya. Selanjutnya, keluarga gue akan mengganti ahli waris. Dia sama sekali tidak berguna lagi. Ayan, ini paling cantik satu-satunya gaunku. Entah kenapa rusak. Lihat, bagian ini jelas dipotong dengan gunting. Kamarku, hanya dia yang pernah masuk. Aku tidak pernah pergi ke kamarnya. Xian, percayalah padaku. Aku tidak. minta maaf pada siang-siang. Lu Yao, kamu sebenarnya orang seperti apa? Bapak Gu, sudah ditemukan? Direktur Gu, pria ini bernama Kevin. Dia adalah Nona Lu, salah satu pacar saat kuliah di luar negeri. Keluarga dia cukup berada. Saat itu, dia sering mengeluarkan uang untuk Nona Lu. Pria ini bernama Rick. Meski tua dan beristri, dia profesor di kampus Nona Lu. Nona Lu banyak mendapatkan penghargaan dan sertifikat. Semuanya diraih melalui bantuannya. 3 tahun kuliah di luar negeri, Nona Lu dekat dengan lebih dari 30 pria. Hubungan dekat pernah terjalin. Tak disangka, Nona Lu ternyata seperti itu. Lebih baik Nona Fu. Tapi, Direktur Go, Nona Fu sepertinya mulai menyukai Shen Jiayan. Direktur Gu, waktu sudah malam, saya pergi dulu. Masih mau membuat saya kesal? Ayan, kamu kenapa? Ayan, kamu kenapa ini? Wajahmu kelihatan kurang baik. Saya belum mengumpulkan uangnya. Saudari-saudarimu, apakah mereka sudah mengumpulkannya? Ayan,
Jangan seperti ini. Aku sangat takut. Takut? Apa yang kamu takuti? Kamu diam-diam, melakukan hal bersalah, baru jadi takut. Aku tidak. Apa ini? Bukan apa-apa. Ini cuma alergi. Sekarang masih agak gatal. Oh, Ayan. Aku sudah tanya semua saudara perempuanku. Mereka tak punya uang. Ayan, hari ini kamu, ada apa? Apa Tuan Zhang lagi minta utang dibayar? Kalau Tuan Ma? Tuan Ma juga tak punya uang? Ayan, kamu, apa yang kamu bicarakan? Lu Yao, di hatimu, aku ini apa bagimu? Ayan, hari ini kamu, sebenarnya ada apa? Jadi sebelumnya, perseteruanmu dengan Wan King, semua pertikaian itu, kamu yang jebak dia, benar? Ayan, apa adik Wancing? Dia bilang apa padamu? Kamu malah percaya dia, tak percaya aku sama sekali? Kamu masih mau fitnah dia, sampai kapan? Foto-foto ini, semuanya palsu. Percayalah pada Ayan. Kalau bukan karena keluar negeri, tak menemukan yang lebih baik. Kalau bukan sebab keluargamu kena masalah, apa kamu akan kembali padaku? Ayan, aku cuma akting sesaat. Aku hanya mencintaimu. Cinta? Ayahnya sudah membukukan kartu banknya, dibekukan. Dia sudah dikeluarkan dari asosiasi dagang. Bagiku, sama sekali tak berguna. Benar? Kamu dengar semua tadi? Kalau kamu, Gu Xian, kamu sungguh mengira diri sebagai pria terhormat? Di satu sisi, demi keuntungan, mau menikahi Fu Wanjing. Di sisi lain, menggantung aku. Kamu kira itu cinta padaku? Kamu nikmati aja, dikejar dua wanita, rasa dipuja bersamaan. Aku tidak. Fu Wanjing, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya jatuh cinta padamu. Sedangkan kau justru menyakitinya berulang kali. Melihatnya seperti hewan yang hina. Merengek-rengek di hadapanmu. Kau bangga? Merasa dirimu hebat? Diam? Sekarang dia bukan pemujamu lagi. Kau merasa tak seimbang. Benar? Gu Xian, kita adalah orang yang sama. Egois dan serakah. Ingin segalanya. Berdasar apa kau menuduhku? Kuberitahumu, kita sama sekali bukan tipe yang sama. Kita sama-sama damba kekuasaan, sama-sama pandai manfaatkan perasaan, sama-sama suka injak-injak ketulusan orang lain. Fu Wanjing sampah, tak pantas dia bersamamu. Harusnya kau bersamaku. Kau setuju denganku? Xian, jangan. Jangan perlakukan aku seperti ini. Fu Wan King, seharusnya kau mati sejak lama. Kalau bukan karena Angau, apakah siang-siang akan meninggalkanku? Bisakah dia menjadi seperti sekarang? Kau pantas mati sejak lama. Kau pikir ini lucu? Sejak kecil, aku hidup bergantung pada orang. Bajuku selalu bekas dan kotor, baru diberikan padaku. Kalau tak injak orang naik tangga, haruskah aku bagai rumput liar, membusuk di lumpur? Kau tak pantas melahirkan anak. Gu Xian, lagi pula kita tidak bisa kembali. Lebih baik pertimbangan aku. Mari bekerja sama. Genggam, kekuasaan di tangan kita.
Bukankah ini baik? Aku tidak keberatan kau menyukai Fu Wanqing. Lagi pula yang kuinginkan hanyalah kekuasaan. Dukung aku meraih posisi tinggi dan aku bisa membantumu merebut kembali Fu Wanqing. Bagaimana menurutmu? Aku salah. Aku sangat keliru. Guxian, pertimbangkan saranku. Fu Wanqing tak cinta kamu lagi. Guxian, pertimbangkan lagi saran saya. Fu Wanqing tak cinta kamu lagi. Jangan berpikir untuk andalkan kekuasaan ayahmu paksa aku nikah. Di hidup ini, aku cuma nikahi siang-siang. Di hidup kali ini, aku akan menjauh darimu. Di kehidupan sebelumnya tidak bisa mendapatkan hatiku, di hidup ini mencari cara lain. Kamu benar-benar licik. Guxian, di hidup ini, aku hanya ingin menjauh darimu. Guxian, jangan terlalu merasa penting. Sudah kukatakan, di hidup ini, aku hanya mencintai Jiayan. Sekarang, aku cinta Jiayanku. Jiayan baik. Sopan santunnya luar biasa, lemah lembut dan berwibawa. Selera juga bagus. Benar, kan? Jiayan kami memang yang terbaik. Wan King, aku takkan biarkan kau nikah dengan Shen Jiayan. Aku ingin kau mencintaiku lagi. Nona, janji jam 9 di rumah teh sama Bapak Chow. Bahas proyek tanah di selatan kota. Baik. Wan King, kita perlu bicara. Kita tak ada yang perlu dibicarakan. Aku tak akan menahanmu lama. Aku sibuk, Beri aku 2 menit. cuma 2 menit. Baik, aku singkat saja. Aku salah. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, semua salahku. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Akan kunikahi kau. Kita segera menikah. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Tak perlu sisa hidupmu. Yang mencintaimu sudah pergi. Aku tak bisa lihat sifat orang. Aku sudah tahu. Kamu tak pernah menyakiti dia. Semua itu jebakannya. Sudah tak penting lagi. Kamu datang ke sini cuma untuk mengatakan ini padaku? Guxian, aku sudah jelas-jelas memberitahumu. Di hidup ini, aku hanya mencintai Shen Jiayan. King Yin, ayo kita pergi. Siap. Wan Qing, Direktur Gu. Nona, masih ada proyek yang harus dibahas. baik. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Bibi Lu, saya ingin bertemu ayah saya. Saya tahu saya salah. Salah di mana? Ayah, aku salah menganggap yang biasa sebagai yang berharga. Mulai hari ini, akan kuselesaikan hubungan dengan Lu Xiang. Dengan sepenuh hati, akan kurebut Wan Qing. Kamu nggak mau cairin kartu bank, terus sengaja tipu aku. Tentu saja tidak, ayah. Aku sudah lihat sifat asli Lu Xiang. Dia egois. Demi keuntungan, bisa lakukan cara apapun. Lagi pula, dia sama sekali tidak pernah mencintaiku. Dia hanya memanfaatkanku karena statusku sebagai tuan muda keluarga Gu. Akhirnya otakmu tidak bingung lagi. Kepala pelayan lu cairkan kartunya. Ayah, masalah pengeluaran dari kamar dagang akan kucarikan solusinya. Baik. Langkah kau berkata begitu, itu bagus sekali. Lusa akan ada acara nasional pertukaran bisnis. Sudah hubungi Direktur Chen dari Jingdu. Lebih dulu, kamu besok ajak mereka jalan-jalan. Setuju? Bisa lebih awal dapatkan kontrak ini, nanti lihat. Pokoknya, banyak teman, banyak jalan. Baik. Tuan Gu, saya senang hari ini. Saya mengagumimu. Saya rencanakan menyerahkan lahan di utara kota Yuncheng yang kami investasi kepada keluarga Gu untuk pengembangan. Terima kasih, Direktur Qin. Semangat. Lahan utara kota tidak lebih kecil dari selatan. Aku dan Wan Qing pasangan ditakdirkan.
Nona Fu dan Direktur Shen sungguh mesra. Siapa tak setuju? Mencintai bagai merawat bunga. Nona Fu makin cantik. Benar, Nona Fu semakin cantik. Percaya diri dan penuh wibawa. Luar biasa. Karena Anda ingin merayu Nona Fu kembali, jangan di acara seperti ini, mempermalukannya. Bukankah itu Lu Xiang? Kenapa dia tidak bersama Gu Xian? Sudah jelas. Gu Xian dipecat dari kamar dagang, kehilangan status pewaris keluarga Gu. Lu Xiang cari orang berkedudukan lebih tinggi. Gu Xian buta. Mengabaikan Nona Fu. Suka tipe lucah sok suci. Memikirkannya saja sudah menggelikan. Direktur Gu, akan kubungkam mereka. Tidak perlu. Mereka hanya berkata jujur. Jiayan, aku ke toilet dulu. Aku temani. Tak usah, temani mereka saja. Sebentar lagi aku kembali. Gu Xian, kamu jahat. Maaf, Wan King. Aku lihat kau dengan Shen Jiayan. Hatiku sakit. Melihat Lu Xiang dekat orang lain. Kamu tak sabar. Seharusnya kau pergi, memaksa cium siang-siangmu, daripada kesini. Menjijikan. Sudah kukatakan, di hidup ini, aku akan menjauhimu. Pergilah. Wan King, semua ini kesalahanku sendiri. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya dalam acara pertukaran bisnis siang ini. Di sini, selamat untuk Nona Fu Wancheng yang berhasil menandatangani kerja sama proyek lahan selatan kota dengan grup Jingwei. Selamat juga untuk Tuan Gu Xian yang berhasil tanda tangani kerja sama proyek lahan utara kota dengan Industri Kin. Selamat. Apa? Gu Xian menandatangani proyek lahan utara kota milik Industri Kin. Bos Kin itu lebih berpengaruh daripada ayah Fu Wancheng. Gu Xian. Bukan dia dicabut status ahli waris oleh keluarga Gu? Pak Gu, bersediakah berbicara sebentar kepada semua? Baiklah. Wan Qing, dulu aku melakukan banyak hal yang menyakitimu. Hari ini, kesempatan langka ini, aku ada. Di hadapan semua orang. Aku di sini, sungguh minta maaf. Minta maaf. Ternyata di sini ada cerita. Nona Fu, bersediakah bicara untuk menanggapi permintaan maaf Pak Gu? Jiayan, jangan marah. Nona Fu. Direktur Gu sudah minta maaf. Bulan depan, saya dan Wan Qing akan segera menikah. Direktur Gu, jika Anda ada waktu, datang ke tempat kami untuk minum bersama. Gadis yang anggun adalah idaman para pria. Kalian belum menikah, aku berhak mengejarnya. Takkan kuserah padanya. Dunia tidak akan berputar mengelilingi siapapun. Wan Qing juga tidak akan kembali untuk siapapun. Dia hanya akan mencintai orang yang pantas dicintainya. Akan ku capai. Ya ampun. Gu Xian juga suka Fu Wanqing. Akhirnya, dia tak buta lagi. Sekarang Direktur Shen tertekan. Fu Wanqing sangat suka Gu Xian. Akhirnya menunggu. Gu Xian menyatakan perasaan. Menurut kalian, Fu Wanqing pilih siapa? Dulu Gu Xian tak bisa menandingi Shen Jiayan. Fu Wanqing. Dengan apa kau begitu beruntung? Sayang, sedang lihat apa? Tidak apa-apa. Malam ini sudah siapkan 2 set seragam. Kamu pakai untukku. Baik. Kalau tahu Gu Xian beruntung karena musibah dapat proyek Cheng Beixing, seharusnya tunggu beberapa hari lagi. Siapa Lu Xiang? Siapa Lu Xiang? Istri, kenapa kamu datang? Lepaskan aku. Kamu adalah Lucha, bukan? Aku bukan Lu Xiang. Berkelahi sampai ke kepalaku. Saudari-saudari, tanggalkan pakaiannya. Lepaskan aku. Tahan dia. Tolong aku, Direktur Ma. Para hadirin, kalau ada masalah, selesaikan secara pribadi ya. Minggir, bukan urusanmu. Lepaskan aku. Lihat ini, saya ada urusan, saya pergi. Direktur Ma. Karma ini datang terlalu cepat.
Merusak keluarga orang sepatutnya. Ayo pergi. Ayan. Ayan. Tolong aku. Saudari-saudari, pukul dia. Kamu pelakor. Karena kamu menggoda orang, pukul dia keras. Gu Xian, Fu Wanqing. Kalian semua akan sengsara. Groundbreaking ceremony. Initial prep. Semua sudah diatur? Sudah diatur. Baik. Wan King. Gu Xian, jika kau padaku masih ada rasa hormat, jangan ganggu hidupku lagi. Boleh? Aku akan katakan sekali lagi. Seumur hidup ini, aku padamu tidak memiliki perasaan sedikit pun. King Yin, ayo kita pergi. Ya, Nona muda. Wan King, aku akan terus bertahan. Dulu kau sangat mencintaiku. Aku tidak percaya kau begitu tega. Xian, kau hebat sekali. Pada hari pemilihan suami, aku pasti akan memilihmu. Aku tidak akan menikahimu. Meski kau bukan rela menikahiku, aku tetap mencintaimu. Wan Qing, Ayan, aku bisa bantu merebut Fu Wanqing. urusanku, tidak perlu kau ikut campur. Gu Xian, kau membutuhkannya. Ayo, mendekat sedikit lagi. Lebih dekat. Baik, baik. Lebih dekat. Ya, lihat saya. Lihat saya. Halo, ada orang? Kamu baik-baik saja? Ada orang? Ada orang pingsan. Dokter? Apakah di sini ada dokter? Tunggu, saya bantu orang. Baik. Halo, dokter? Ya, Bisa bantu bawa ke mobil? Sekarang langsung ke rumah sakit. bisa pergi. Hati-hati. Halo, apakah ini Nona Fu? Tuan Shen Jiayan, pergi ke rumah sakit tolong orang. Dia suruh saya ke sini. Mengemudi bawa Anda ke sana. Sini. Fu Wanqing, Kenapa kamu di sini? lama tak jumpa. Kamu sudah bangun. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanqing, maaf ya. Sampai sekarang aku baru sadar salah sendiri. Pria tak berguna, berkali-kali menyasar dirimu sesama wanita. Aku benar-benar keterlaluan. Kira-kira aku akan berkata begitu? Tentu saja tidak. Fu Wanqing, sekarang kamu merasa sangat bangga ya? Gu Xian sekarang sedih dan menangis karena dirimu. Shen Jiayan, pria berkualitas tinggi itu setia padamu. Sedangkan aku harus menyerah pada pria tua dan dipukul oleh wanita tua. Bukankah ini pilihanmu sendiri? Apa aku punya pilihan? Aku dari keluarga miskin. Sejak kecil, hanya andalkan usahaku sendiri untuk meraih sukses. Fu Wanqing, kamu benar-benar mengira bisa menang? Kamu cuma mengandalkan latar belakang keluarga dan pria. Tanpa mereka kamu siapa? Berhenti mencari-cari. Tak ada yang bisa menemukan tempat ini. Kamu tahu? Kemarin, aku hampir saja mengakhiri segalanya. Tapi kemudian kupikir, kamu saja belum mati. Mengapa aku harus mati? Lu Yao. Lu Yao, kamu gila. Ya, aku memang sudah hilang akal. Mengapa kamu punya segalanya? Aku bagaikan badut yang dipermalukan. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu akibat menghina diriku. Senjataku terjatuh. Bagaimana ini?
Tapi tak apa. Pisau ini sudah kuolesi dengan sesuatu istimewa. Sekarang, aku merasa seluruh tubuhmu lemas. Ji Ayan, Menurutmu, akankah ku beri kamu kesempatan untuk melarikan diri? Ji Ayan, Ji Ayan. Fuan King, di perumahan Qingtang, pinggiran kota. Di perumahan Qingtang, pinggiran kota. Fu Wanjing, di pinggiran kota, di rumah rakyat Qingtang. Kak Jiayan? Jangan panggil aku dengan begitu mesra. Aku tidak kenal dekat denganmu. Kak Jiayan, soal adik Wan King. Dia ada masalah. Kenapa? Dr. Shen, aku dengar Anda adalah ahli bedah jantung. Belakangan ini jantungku agak tidak nyaman. Bagaimana kalau Anda memeriksa aku? Nona Lu, tolong jaga perilakumu. Katakan padaku, di mana dia? Kak Jiayan, suka Fu Wanqing bagian mana? Apa yang dia punya, aku juga punya. Menikahlah denganku. Kamu pasti tidak akan rugi. Pergi. Dia dibawa Guxian ke rumah Qingtang. Fu Wanqing, pertunjukan baru dimulai. Kamu bilang, saat Shen Jiayan melihat di bawah kendali Guxian, masihkah dia mencintaimu? Dia akan membencimu. Kamu sangat membenci Guxian, sementara Guxian mencintai, tapi tak bisa mendapatkannya. Guxian, kamu keji? Wan King, kenapa tak mau? Menoleh, lihat aku. Aku lebih baik darinya. Apa yang kamu mau, semua bisa ku beri. Asalkan kamu di sampingku. Sudah kukatakan, seumur hidup ini, aku hanya mencintai Shen Jiayan. Wan King, aku tahu salah padamu. Tapi saat itu, aku tertipu oleh Lu Yao. Sekarang membicarakan ini, tidakkah kamu merasa sudah terlambat? Tidak terlambat, masih ada waktu, semuanya masih bisa diperbaiki. Kalian belum menikah. Aku masih punya kesempatan. Aku sadar salah. Setiap hari menyesal. Menyesal tak percayaimu. Percaya padaku, kembali padaku. Aku bisa kasih semua yang kamu mau, kelak kau jadi seluruh duniaku. Guxian sudah tak terkendali. Aku tak boleh memancing amarahnya. Aku kebelet buang air. Aku mau ke toilet. Tak apa, lakukan saja di sini. Aku ingin menjaga harga diri. Baik, aku antar kamu. Wan King, apa rencanamu? Nak, berikan belati itu padaku. Jangan mendekat. Wan King, kenapa tak bisa lihat aku? Kenapa tak menoleh dan lihat aku? Wan King? Tolong. Wan King, kamu di mana? Jiayan, aku di sini. Qingqing, sudah tidak apa-apa. Maaf, aku datang terlambat, Jiayan. Bawa ke kantor polisi. Selama aku hidup, aku tak mungkin biarkan dia menikah denganmu. Kamu tak punya kesempatan lagi. Baik-baik dengan polisi. Akui kejahatanmu. Wan King, ayo pergi. Wan King. Wan King.
Sudah pulang saja bagus. Sudah pulang saja bagus. Ayah, maaf bikin ayah khawatir. Nona, ketua dengar Nona diculik, panik. Banyak orang cari Nona. Ayah, ini salahku. Aku akan lebih jaga diri. Ketua, ini salahku. Aku gagal melindungi King King. Bukan salahmu. Ini karena banyak orang licik dan tak terduga. Oh ya, penculik King Ching sudah ditangkap? Sudah. Siapa pelakunya? Gusian. Sungguh keterlaluan. Dulu putriku suka dia. Tapi dia acuh. Kini Wan King tak suka lagi, ia malah berani menculik. Sudah lapor polisi? Termasuk Lu Yao? Sekalian dikurung semuanya. King King tidak enak badan. Benar, biarkan King Ching istirahat. Maaf, aku membuatmu khawatir. Yang harus minta maaf itu aku. Aku yang gagal menjagamu. Kedepannya, apapun terjadi, aku takkan meninggalkanmu. King Ching, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. King King, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Halo, apakah Anda Nona Luxiang? Ada apa? Nona Luxiang, Anda dicurigai menculik dan penganiayaan sengaja. Ikut kami. Bapak polisi. Pak, kalian keliru. Saya tidak menculik, juga tidak melukai siapapun. Ada masalah? Bicara di kantor polisi. Mungkinkah Gusian tidak berhasil? Fu Wen King diselamatkan? Tidak mungkin. Anda sudah bangun? Pak Shen, ada masalah. Kami antar Gusian di jalan ke kantor polisi. Gusian tiba-tiba lompat dari mobil dan lari. Kenapa tak langsung tahan dia? Ada kendaraan lain. Dia lompat dari mobil, rampas sepeda motor, lalu pergi. Kita tak bisa kejar. Pak Shen, sekarang kita harus apa? Hubungi polisi. Minta polisi sebarkan surat buruan. Ya, Gusian kabur. Benar. Kami sudah meminta polisi untuk memburunya. Jika tidak, aku takut dia di pernikahan kita buat masalah. Kenapa tak minta polisi berjaga? Benar. King King, kita sungguh pintar. Setelah polisi siap siaga, bahkan jika dia berani datang, itu sama saja masuk perangkap. Sungguh cantik, benar-benar memesona. Sangat serasi ya. Cantik, selamat. Kuserahkan padamu. Selamat, selamat.
Pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin berlian. Baik. Pengantin pria dipersilakan mencium pengantin wanitamu sekarang. Baik-baik. Semoga langgeng hingga tua. Ji Ayan, jangan tunggu aku. Sambutlah tamu-tamunya. Ganti baju, segera ku cari. Tidak. Kurasa aku harus menemanimu. Tenang saja. Polisi telah mengerahkan 2 tim personel. Ayahku juga kirim orang untuk jaga di sini. Pergilah. Jangan abaikan tamu. Baiklah. Pergilah. Ji Ayan, kenapa kembali lagi? Ji Ayan, Wan Qing, aku sangat merindukanmu. lepaskan aku, Gu Xian. Akibat dari tindakanmu? Bagaimana mungkin aku melepasmu? Dari awal sampai akhir, kau milikku. Bagaimana ku biarkan kau menikah dengan orang lain? Selamatkan. Wan Qing, sayang, ikut aku pergi, ya. Sekarang juga kita pergi dari sini. Gu Xian, apa yang kau lakukan ini sama sekali tak ada artinya. Mana mungkin tak berarti? Wan Qing, ayo kita kabur bersama sekarang. Bukankah kau pernah berjanji akan menemaniku seumur hidup? Gu Xian, itu kehidupan sebelumnya. Orang bisa berubah. Kau punya ketulusan apa padaku? Beraninya kau bilang begitu? Dulu aku yang salah. Kasih aku kesempatan lagi, ya. Aku sungguh jatuh cinta padamu. Tebus? Bisakah kau menebusnya? Di kehidupan lampau, katamu, akibat penindasanku, hingga orang dekatmu mati dalam kecelakaan. Kau minta aku membayar nyawa? Aku bayar. Bayi saya sangat tak bersalah. Dia karena kebodohan dan kemanjaanku telah kehilangan nyawanya. Kamu masih ingat waktu itu ucapanmu? Kamu masih ingat bagaimana aku memohonmu selamatkan dia? Tolong, sayang. Sayang, kita akan punya banyak anak. Boleh? Anak itu, dia mati karenamu. Kau tusuk sampai mati sendiri. Gu Xian, cermin pecah, takkan pernah utuh lagi. Luka takkan pernah sirna begitu saja. Bukan memaafkan, hanya melupakan. Wan Qing, kasih aku kesempatan lagi, boleh? Aku akan membedah dadaku dan mengeluarkan jantungku sekarang. Wan Qing, kau masih punya perasaan padaku kan? Tidak. Selama hidupku, hanya mencintai Jiayan. Sejak sebelum aku terlahir kembali, jiwaku melayang di udara. Aku melihat Jiayan memeluk jenazahku. Pada saat itulah, Tidak mungkin. Kau tak punya perasaan padaku, lalu kenapa kau menghalangiku tadi? karena hari ini adalah hari pernikahanku dengan Jiayan. Aku tak mau melihat darah. Wan Qing, aku akan bertindak semaunya untuk terakhir kalinya. Jika kali ini aku mengalahkan Shen Jiayan, kau pulang bersamaku. Gu Xian, apa yang hendak kau lakukan? Aku beritahu kamu, Shen Jiayan. Baru saja Wan Qing menghalangiku dari sebuah tebakan yang sangat tidak rasional. Apakah dia pernah melakukan ini untukmu? Shen Jiayan, aku datang hari ini bukan untuk menyakiti Wan Qing. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku mencintainya lebih darimu. Jika itu aku lebih memilih mati sendiri daripada biarkan Qing Qing sakit sedikit pun. Gu Xian, kamu pantas mati.
Aku beritahu kamu, aku tahu dulu egois dan kekanak-kanakan. Cinta dipaksa takkan bahagia. Tapi aku ingin coba sekali terakhir. Untuk perasaan, beri titik. Aku kalah. Sebenarnya aku sadar, di hati Wan King tak pernah ada diriku. Sejak awal, sudah ditakdirkan kalah. Gusian, apa sebenarnya maumu? Aku hanya ingin memastikan apakah aku masih ada di hatinya. Gusian, kita sudah usai sejak lama. Sudah berakhir. Sudah usai sejak lama. Shen Ji Ayan, kuserahkan dia padamu. Jika kau berani menyakitinya, jadi arwah pun takkan kulepaskan dirimu. Kau sudah hubungi polisi kan? Biarkan mereka membawaku. Wan King, ayo kita pergi. Ikut kami untuk pemeriksaan. Tidak sakit. Ini semua salahku. Tak pernah lindungimu dengan baik. Jiayan, aku tidak menyalahkanmu. Ini semua kesalahanku. Sekarang, Gusian dan Luxiang pasti sudah dihukum. Kedepannya takkan ada lagi yang menyakitimu. Aku mencintai Lusing, Lu Yao. Setelah melewati 2 kehidupan, aku tak pernah merugikanmu. Sayang, kedepannya takkan ada lagi yang mengganggu hidup kita. Sayang, di hidup ini, di kehidupan berikutnya, di kehidupan setelahnya, untuk selamanya, kita harus tetap bersama. Sayang, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Nona Fu, ini direktur Gu kami. Beliau menyuruh saya menyerahkan ini kepada Anda. Apa? Kerja sama proyek Bai Cheng. Direktur Gu berkata, proyek ini diserahkan kepada Anda untuk dikerjakan. Tidak perlu. Dalam hidup ini, dia tidak berutang apapun kepada saya. Jika ada utang, utang nyawa bayi saya. Direktur Gu berkata, proyek ini anggap sebagai ganti rugi untuk bayi itu. Sampaikan padanya. Nyawa bayi tak tergantikan. Maksud Direktur Gu, beliau harap Anda kerjakan proyek ini dengan baik, buat rumah untuk lebih banyak orang. Dengan begitu, bayi Anda dan Direktur Sen juga akan segera datang. Dia bilang begitu? Ya, dia bilang, dia sudah lupakan masa lalu. Beliau doakan Anda dan Direktur Sen harmonis dan berbahagia selamanya. Dewi Guanyin yang Maha Pengasih, saya siap menyambut bayi. Saya mohon karuniamu, izinkan bayi saya kembali ke pelukan saya. Kamu mencari saya. Saya ingin tahu,
Kamu dan Shen Jiayan sudah nikah? Tentu saja. Temanmu bahkan hal ini tidak memberitahumu? Teman? Mana mungkin aku masih punya teman. Fu Wenqing. Setelah aku masuk penjara, tak ada yang datang menengokku. Masih bisa bangga. Aku tidak memperhatikan hidupmu. Jadi, aku tidak ada yang bisa dibanggakan. Gu Xian benar-benar tidak berguna. Aku sudah memberikannya padamu, tapi dia tak bisa cegah pernikahanmu dengan Shen Jiayan. Kau cari aku? Hanya untuk mengatakan ini? Fu Wenqing, kamu sudah hidup dengan baik. Kumohon padamu, lepaskan aku. Bisakah? Maaf, Lu Yao. Kamu memohon pada orang yang salah. Aku tidak memohon pada orang yang salah. Asalkan kau mau untukku, tulis surat pengampunan. Aku bisa dapat hukuman ringan. Aku bisa segera keluar. Setelah keluar, di dunianya, membuat masalah lagi? Lu Xiang, apa yang memberimu kesan? Kamu pikir aku dermawan? Sampai maafin musuh? Shen Jiayan, dasar orang jahat. Lu Yao, hadapi aku. Jangan hina suamiku. Aku tetap akan menghina. Basa-basi lagi. Tak memaafkan aku, tapi melepaskan Gu Xian. Bukannya karena masih ada perasaan untuk Gu Xian? Dengarkan baik-baik. Gu Xian dihukum ringan karena dia tidak bersekongkol denganmu. Lu Xiang, ini terakhir kali aku menemuimu. Jaga dirimu baik-baik. Sayang, ayo pergi. Kembali. Kalian kembali. Kembali. Aku mohon pada kalian, lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Aku mohon pada kalian. Sayang, hari ini hari kita, nikah setahun. Selamat hari jadi. Bersulang. Bersulang. Ada apa hari ini? Sangat meriah. Bahkan beli kue kesukaanku. Tunggu sebentar. Tutup matamu dulu. Mau apa? Misterius sekali. Sudah. Boleh buka sekarang. Apa ini? Aku tak tahu apakah kamu suka. Buka dan lihat. Ini? Yang waktu itu? Cinta kristal. Benar. Kulihat kamu suka, kubelikan untukmu. Sini, kupasangkan untukmu. Kenapa? Sayang, kenapa kamu menangis? Jiayan, kamu terlalu baik padaku. Bebal. Kamu adalah istriku. Kamu hidup masa lalu dan sekarangku, orang yang paling kucintai. Kalau bukan padamu, pada siapa aku berbuat baik? Lalu pada siapa? Tapi, kita sudah menikah setahun. Aku belum punya bayi. Tak punya bayi tidak masalah. Asalkan kamu di sisiku, aku sudah bahagia. Sayang, kenapa? Perutmu sakit? Ayo, kita ke rumah sakit. Sini. Hati-hati. Jangan tegang. Mungkin beberapa hari terakhir terlalu banyak makan pedas. Istirahat cukup pasti membaik. Fu Wenqing. Selamat, kamu hamil. Kehamilan dini intrautrin. Apa yang dokter katakan padamu? Wanqing. Dokter bilang kamu hamil. Aku hamil.
Sayang, kamu sudah bekerja keras. Ayo, lihat putri kecil kalian. Sudah lihat kan? Sudah lihat. Lucu sekali. Lihat. Sayang, cepat lihat. Lihat bayi kita. Setelah keluar, jadilah orang yang baik. Pergilah. Halo, giok ini tidak bisa diperbaiki. Hanya bisa menggunakan metode penyepuhan emas, lalu menyatukannya kembali. Hanya ini caranya. Xian, ini untukmu. Kudapatkan di kuil Hanyan, kumohonkan untukmu. Setiap langkahku sertai sujud, tak kusinggung sedikit pun. Terlalu meriah. Xian, tahukah kamu? Aku sangat menyukaimu. Hanya bisa diperbaiki seperti ini? Ya, giok ini pasti sangat berharga bagimu. Memang berharga. Simpan baik-baik giok itu, jangan sampai hilang. Wan Qing, aku telah kehilanganmu. Lucunya. Apa kamu lapar? Aku akan belikan makanan untukmu. Sudah jangan menangis. Ayo papa peluk. Pergi belikan makanan untuk mama. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Yang penting kamu bahagia. Nanti, aku tak akan mengganggumu lagi. Wan Qing, selamat tinggal.